Bab 1941. Nama, rahasia budidaya tertinggi penulis, Mo Fenglai. Plus matikan mengatur ulang. Lalu, seni indah macam apa ini, dan peringkatnya berapa? Do Wang mengerutkan kening. Dia tidak mempercayainya sama sekali, tetapi dia tidak bisa tidak mempercayainya ketika dia melihat Lu Chen mengatakannya dengan percaya diri. Hanya saja dia tidak terlalu mengenal Lu Chen, dan dia benar-benar tidak percaya apa yang dikatakan Lu Chen kepadanya. Percayalah, kamu tidak akan pernah dilahirkan kembali. Kelas tertinggi surgawi, Lu Chen berkata dengan serius. Kamu pasti bercanda. Do Wang mendengus, dan berkata, hanya ada sedikit latihan peringkat teratas di langit, dan kebanyakan dari latihan tersebut disimpan di pagoda Changyuan. Latihan tersebut tidak dapat diakses oleh prajurit biasa, apalagi dibudidayakan. Bukankah masih ada sebagian kecil yang hilang? Latihanku termasuk jenis ini. Lu Chen tersenyum, dan bertanya balik, Tuan Do Wang, jenis kungfu apa yang kamu latih? Tentu saja itu adalah keterampilan surgawi. Kata Do Wang dengan wajah bangga. Seberapa tinggi peringkat surgawinya? Lu Chen bertanya, ini rahasia rajaku, kenapa kamu bertanya begitu banyak? Wajah Do Wang tiba-tiba menunduk, dan dia menolak memberitahukan tingkat kungfunya. Biar ku tebak, jika kamu tidak mau mengatakannya, kamu pasti orang yang berpangkat rendah. Lu Chen tersenyum. Berhenti bicara omong kosong, 3 bulan sudah habis, kamu harus segera berangkat. Do Wang mengerutkan kening dan berkata, kamu sedang dalam perjalanan, seluruh keluargamu sedang dalam perjalanan. Lu Chen juga mengerutkan kening, dan berbalik tanpa ampun. Kamu nak. Do Wang tersedak, dan hampir tidak bisa menahan diri untuk memukul Bian Lu Chen. Oke, aku akan kembali ke akademi untuk bersih-bersih, ayo. Lu Chen menjentikkan jarinya, lalu terbang ke udara dan langsung terbang ke halaman dalam. Bocah, kamu sombong kan? Aku spesialis mengalahkan orang sombong. Do Wang menatap punggung Lu Chen, dengan amarah yang membara di matanya. Ketika aku tiba di kota Zhongzhou, aku tidak akan memukulmu, aku nama keluargamu Lu. Kembali ke halaman dalam, semua murid Akademi Tianhuang keluar, yang mengejutkan Lu Chen. Awalnya, Lu Chen ingin diam-diam memanggil Legiun Zelot untuk pergi, agar tidak mengganggu orang lain. Tanpa diduga, semua orang tahu bahwa Lu Chen akan pergi beberapa hari ini, dan keluar lebih awal untuk menunggu. Kakak senior Lu Chen, saya harap kamu lulus ujian di Miao. Kakak senior Lu Chen pasti di Miao, apakah kita masih perlu mengujinya? Kakak senior Lu Chen, setelah menjadi di Miao, maukah kamu kembali ke Akademi Tianhuang? Siapa yang menanyakan pertanyaan bodoh seperti itu? Setelah mendaftar di Miao, dia secara alami akan tinggal di kota Zhongzhou dan menikmati lebih banyak sumber daya budidaya. Petik 2. Kakak senior Lu Chen, maukah kamu merindukanku setelah kamu pergi? Tapi aku akan menggantungmu. Petik 2. Pria gay itu berbicara omong kosong lagi, cari tahu dan pukul dia. Orang itu bukan gay, tapi pelacur. Lupakan, aku akan pergi ke kamarnya untuk memukulinya malam ini. Hampir 100.000 orang mengepung Lu Chen dengan erat, semuanya antusias, mereka mengajukan pertanyaan, dan mereka semua enggan meninggalkan Lu Chen. Murid-murid suci ini bergabung dengan Akademi Tianhuang karena mereka memuja Lu Chen, dan mereka ingin mengikuti Lu Chen. Tanda seru, Chen pergi ke kota Zhongzhou untuk menguji bibit kaisar, tidak ada yang dapat mereka lakukan jika mereka tidak mau. Dalam pandangan mereka, menguji Kaisar Miao adalah masa depan seni bela diri, dan hanya pejuang yang sangat berbakat yang memenuhi syarat untuk mengujinya. Setelah Lu Chen lulus ujian, seni bela diri akan menjadi cemerlang, dan ada kemungkinan untuk menjadi seorang kaisar di masa depan. Tentu saja, mereka mengirim Lu Chen pergi, bukan menahan diri ingin berkembang secara tidak berarti, dan tidak ingin menguji bibit kaisar apapun, dia pergi ke sana hanya karena dia tidak dapat menahannya. Saudaraku, terima kasih telah bergabung dengan Akademi Tianhuang dan menjadikan akademiku tumbuh lebih kuat. Saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Anda semua karena telah bertarung berdampingan dengan Lu Chen di lembah Benlei, berjuang untuk mengusir gerombolan binatang buas, dan mencapai pencapaian yang tak tertandingi. Anda semua adalah pilar umat manusia dan elit Akademi Tianhuang saya. Berkultivasi dengan keras dan berusaha untuk menjadi raja sejati secepat mungkin. Saat kamu menjadi raja sejati, atau kamu bisa datang ke kota Zhongzhou, maka kita bisa bertarung bersama lagi.
Lu Chen menggenggam tangannya dan berbalik ke kerumunan di sekitarnya sebagai ucapan terima kasih. Terima kasih, kakak senior Lu Chen, atas doronganmu. 100.000 murid suci membalasnya dengan membungkuk hormat. Banyak, Lu Chen berseru. Yang akan datang, Quan Sheng menerobos kerumunan, mendatangi Lu Chen, dan mendengarkan perintah Hou. Berapa banyak Sein Pils yang tersisa? Lu Chen bertanya. Jutaan pil Sein 9 pola, dan setengah juta pil Sein Sansuan. Jawab Quan Sheng, berikan semuanya kepada Dekan Zuo, dan minta dia untuk membagikannya kepada semua siswa Akademi Tianhuang. Dengan lambaian tangannya, Lu Chen membuat keputusan. Ya, Quan Sheng menjawab, lalu mengeluarkan cincin luar angkasa dan menyerahkannya kepada Zuo Sue. Wow, tulisan tangan yang bagus sekali, Jiwen Sein Pil, dan Sansuan Sein Pil. Zuo Sue membuka cincin itu dan melihatnya, dengan penuh kegembiraan, pil suci yang dikirim oleh kota Zhongzhou hanyalah pil suci 5 pola. Jika Anda memberikan manfaat sebesar itu, banyak murid suci di akademi harus menerobos karena itu. Sejumlah besar raja sejati setengah langkah telah muncul. Terima kasih Lu Chen atas kemurahan hatimu. 100.000 murid orang bijak mengucapkan terima kasih dengan cepat, dan mereka semua sangat gembira. Di masa depan, jika seorang murid menjadi raja sejati setengah langkah, kamu akan menggunakan ini untuk melatihnya. Lu Chen mengeluarkan 2 tong besar dan memasukkannya ke Zuo Sue. Aku akan pergi, ini luar biasa, tampaknya dalam beberapa tahun Akademi Tianhuang, raja yang sebenarnya akan bermunculan seperti jamur. Zuo Sue memukul kedua tutup tong dan langsung terkejut. Sebab, 2 tong besar itu penuh dengan Jiuxuan True King Pills. Sekitar 10.000 dalam 1 barel, dan 20.000 dalam 2 barel. Inilah kemurahan hati Lu Chen yang sesungguhnya. Pil 9 raja sejati yang cantik hanya ada di legenda, dan pasti tidak ada hal seperti itu di benua tengah. Legenda mengatakan bahwa itu hanya tersedia di sekte dan tidak diasingkan. Ini adalah sumber daya besar yang dimonopoli oleh sekte dan, faktanya, belum lagi 9 pil raja sejati yang cantik, tetapi 3 pil raja sejati yang cantik. Umat manusia tingkat tinggi di kota Zhongzhou tidak tahu apakah mereka memilikinya. Zuo Sue buru-buru menyimpan 2 barel pil, ada banyak orang di sini, agar tidak mengungkap rahasianya. Sekarang, saya mengucapkan selamat kepada Dekan Zuo karena telah dipromosikan menjadi raja sejati. Lu Chen terkekeh, dan memberi hormat bela diri kepada Zuo Sue, berterima kasih kepada Zuo Sue karena telah menjaganya selama ini. Benar, dengan dukungan kuat Lu Chen, Zuo Sue tidak mengecewakan Lu Chen. Beberapa waktu lalu, dengan bantuan pil raja sejati Jiuxuan, Zuo Sue akhirnya mengumpulkan kekuatan Liu He dan menjadi raja sejati. Dekan ini sangat berbakat, dan dia akan menjadi raja sejati jika dia mencapainya. Tidak ada ambiguitas. Zuo Sue tertawa, merasa sedikit sombong, dan berkata, namun, Dekan tetap ingin mengucapkan terima kasih. Jika bukan karena bantuan besar Anda, Dekan tidak akan tahu cara membudidayakan sampai tahun monyet menjadi raja sejati. Dou Wang, setelah kamu pergi, maukah kamu kembali duduk di kota? Lu Chen tidak repot-repot memperhatikan geraman Zuo Sue, tetapi menatap Dou Wang yang berdiri di langit dengan tangan terkepal. Raja ini masih perlu berlatih di kota Zhongzhou, kenapa kamu tidak kembali dan melakukan apa-apa? Kata Dou Wang, karena kamu tidak akan kembali, percuma saja kamu mempertahankan gelar raja yang sebenarnya, ayo serahkan ke Dekan Zuo. Kata Lu Chen, sial, ini bukan masalah pengalihan hak milik, tapi pengalihan wilayah, yang bukan merupakan keputusan raja ini. Ini memerlukan persetujuan kota Zhongzhou, Zuo Sue dapat memperoleh wilayah-wilayah ini. Namun, Zuo Suecai bisa menjadi raja sejati, yaitu raja sejati tingkat terendah, dan dia tidak cukup kuat untuk duduk di satu sisi. Setidaknya dia pasti telah mencapai Sanhe dan memasuki raja sejati tingkat menengah, maka kota Zhongzhou akan mempertimbangkannya, jika tidak, jangan pernah memikirkannya. Dihadapkan pada permintaan Lu Chen, Dou Wang menggelengkan kepalanya dan berkata, apakah kita masih harus melewati kota Zhongzhou? Lu Chen memandang Dou Wang dengan curiga, dan berkata, pada awalnya, Yuan Wang secara langsung menunjukmu sebagai raja yang sebenarnya untuk memimpin, dan kamu tidak melihat bahwa kamu memerlukan persetujuan kota Zhongzhou. Sebenarnya Raja Yuan tidak berhak memberiku wilayah, tapi izinkan aku datang ke sini sementara dan pergi dalam 3 bulan, jadi aku tidak perlu melalui kota Zhongzhou. Dou Wang berkata lagi,
Tapi Yuan Wang adalah raja yang super sejati, sosok inti dari umat manusia tingkat tinggi, dia masih memiliki sedikit kekuatan ini. Bagaimana denganmu? Lu Chen tersenyum, karena Do Wang dibutuhkan sekarang, dia secara alami menaruh topi tinggi di kepala Do Wang. Do Wangmu adalah Di Miao, dan juga raja sejati berpangkat tinggi. Apakah kamu tidak memiliki kekuatan apapun? Untuk sementara biarkan aku. Apakah Din Zuo duduk di area ini? Bukankah raja ini baru saja mengatakan bahwa Zuo Suecai adalah raja yang sebenarnya, dan dia tidak memenuhi syarat untuk menjadi raja yang sebenarnya? Do Wang berkata dengan tidak sabar. Selama Anda memiliki penunjukan Do Wang, tidak ada kualifikasi, kecuali Anda tidak memenuhi syarat untuk penunjukan tersebut. Lu Chen menarik dan menariknya, mengenakan topi tinggi dan melepasnya lagi, yang membuat Do Wang tertegun sejenak. Rajaku, Do Wang dibuat bingung oleh Lu Chen, dan dia tidak tahu harus berkata apa untuk beberapa saat. Namun, apa yang dikatakan Lu Chen sepertinya masuk akal. Dengan identitas dan statusnya, bukan tidak mungkin untuk menunjuk Zuo Sue untuk sementara duduk di wilayah kecil. Setelah kembali ke kota benua tengah, dia bisa melapor ke petinggi umat manusia. Saat itu, para petinggi umat manusia ingin menggantikan Zuo Sue, jadi itu tidak ada hubungannya dengan dia. Lagi pula, dia tidak kembali setelah dia pergi. Tidaklah baik jika tidak ada raja sejati di daerah ini, dan berbagai kekuatan dapat dengan mudah menjadi bingung. Itu akan lebih baik, berikan saja bantuan pada Lu Chen, dan untuk sementara transfer kekuatan di area ini ke Zuo Sue. Yah, raja ini akan melakukan apa yang kamu inginkan. Setelah mengambil keputusan, Raja Do menoleh ke Zuo Sue dan berkata, raja ini menunjuk Anda sebagai raja sementara yang sebenarnya untuk mengambil alih wilayah ini. Adapun berapa lama Anda dapat tetap memimpin, itu tergantung pada keputusan kota Zhongshu. Setelah selesai berbicara, Do Wang mengeluarkan liontin giok dan melemparkannya ke Zuo Sue. Terima kasih, Do Wang. Zuo Sue mengambil liontin giok dan melihatnya, hanya untuk melihat kata Do terukir di tengah liontin giok, yang merupakan tanda Do Wang, dan dia langsung sangat gembira. Dengan tanda Do Wang, dia telah memakai kulit harimau, dan diperbolehkan duduk di area ini, siapa yang berani menolak. Mulai sekarang, dia akan menjadi Zuo Wang, yang akan memimpin Akademi Tianhuang menuju kejayaan lagi. Terima kasih Do Wang atas kemurahan hatimu. Lu Chen pun tertawa, dan akhirnya mendapat penunjukan Do Wang. Meski hanya penunjukan sementara, tidak mudah bagi Zuo Sue untuk keluar dari posisi itu. Karena secara umum, demi stabilitas kawasan, kota Zhongshu tidak akan mengganti raja yang sebenarnya begitu saja. Terutama karena daerah di sini terpencil dan kecil, umat manusia tingkat tinggi di kota Zhongshu tidak akan memperhatikannya, dan kemungkinan besar demi Raja Yuan, mereka akan membiarkannya begitu saja. Karena Do Wang milik Yuan Wang, ras manusia tingkat tinggi di kota Zhongshu tidak mengetahui kejadian di sini. Hantu tahu bahwa penunjukan Zuo Sue oleh Do Wang bukanlah perintah Yuan Wang. Oke, kamu sudah berkemas, ayo pergi. Do Wang mengerutkan bibirnya dan berkata dengan marah. Bagus. Lu Chen melihat ke arah tempat berkumpulnya Legiun fanatik, menjentikkan jarinya, dan berkata, Saudara Legiun, ayo pergi. Setelah selesai berbicara, Lu Chen melompat ke udara, dan menangkupkan tangannya ke arah Zuo Sue. Din Zuo, datanglah ke kota Zhongshu untuk bermain dengan saya ketika Anda punya waktu. Kembalilah ketika kamu punya waktu luang. Zuo Sue juga menangkupkan tangannya, dan berpisah dengan Lu Chen dengan enggan. Dekan Zuo, selamat tinggal. Sesaat kemudian, seluruh legiun fanatik berangkat bersama dan mengikuti Lu Chen. Sialan, kamu pergi ke kota Zhongshu untuk menguji bibit kaisar, dan ini bukan perkelahian. Kamu membawa begitu banyak orang untuk bercinta. Do Wang tidak bisa menahan cemberutnya saat terbang. Saya akan melakukan tes di Miao, dan mereka akan datang dan menonton. Lu Chen mengikuti kecepatan Do Wang dan berkata sambil tersenyum. Legiunmu. Do Wang menatap seluruh pasukan yang berjumlah 5.000 orang, dan semakin mengernyit. Jika aku mengingatnya dengan benar, mereka pada dasarnya adalah orang suci tulang giok ketika mereka melawan gelombang monster di lembah Benlei, kan? Itu benar, Lu Chen mengangguk mengakui. Ini baru 3 bulan. Bagaimana mereka menjadi raja sejati setengah langkah? Do Wang merasa sedikit tidak percaya, dan berkata, selain itu, merupakan keajaiban bahwa mereka semua telah menjadi raja sejati setengah langkah, dan tidak ada seorang pun yang tersisa. Bagaimana mereka melakukannya?
berkultivasi dengan keras dan menerobos setiap hari. Lu Chenyi mengatakan sesuatu dengan kaget, tapi membuat Dou Wang memutar matanya. Saudaraku, kemarilah. Saat ini, suara Fei Long datang dari belakang. Maaf, kakakku sedang mencariku. Lu Chen tersenyum pada Dou Wang, dan hendak berbalik dan terbang kembali. Sial, bawahanmu juga sangat berbakat, tapi dalam 3 bulan, ada beberapa yang telah menjadi raja sejati, atau mereka bisa diuji untuk mendapatkan bibit kaisar. Dinasti Dou melirik ke belakang, dan melihat Sangguan Jin dan yang lainnya melonjak dengan nafas seorang raja sejati, dan tidak dapat menahan diri untuk berkata dengan iri, kekuatan keseluruhan pasukanmu bagus, jika dikembangkan, itu akan menjadi elit umat manusia. Jika mereka semua menjadi raja sejati, mereka akan menjadi kuat, dan mereka dapat menyapu medan perang raja sejati. Mereka tidak memiliki kualifikasi sebagai seorang kaisar yang hebat. Buang-buang waktu saja bagi mereka untuk menguji Kaisar Miao. Lu Chen langsung menyangkalnya, dan tidak ingin Sangguan mengundang mereka untuk menguji beberapa di Miao. Apakah ini masih perlu diuji? Sangguan Jin dan orang-orang itu adalah anggota legiun yang paling menonjol, dan mereka tidak perlu diuji untuk mengetahui keberadaan di Miao. Raja Yuan sedang mencari di Miao yang berbakat sebagai batu loncatan, dia tidak ingin Sangguan Jin dan yang lainnya menjadi sasaran Raja Yuan. Itu cukup baginya untuk mendorong dirinya sendiri, dan tidak perlu menyeret saudara-saudaranya ke dalam air. Saya belum mengujinya, siapa tahu. Dou Wang berkata begitu. Saya bos mereka, cukup saya uji, mereka tidak perlu menguji. Kata Lu Chen, kamu masih berani mengatakan bahwa kamu adalah bos mereka. Mereka bosmu atau semacamnya. Dou Wang tertawa dan mengejek Lu Chen, bawahanmu yang kuat itu semuanya berada di level raja sejati, dan bawahan lainnya juga raja sejati setengah langkah. Anda, bosnya, adalah orang bijak tulang giok, dan wilayah Anda jauh di belakang bawahan Anda. Yah, mereka hanya menyukai bos yang lebih rendah dari mereka, dan aku tidak bisa menahannya. Lu Chen juga tertawa dan menjawab seperti ini. Lupakan saja, kamu bisa membodohi orang lain dengan sedikit pemikiranmu, tapi kamu tidak bisa membodohiku. Dou Wang mencibir, dan berkata lagi, meskipun wilayahmu rendah, kekuatan tempur anakmu tidak ambigu sama sekali, dan kamu adalah seorang master yang kekuatan tempur dan wilayahnya sangat tidak cocok. Anakmu berpura-pura menjadi babi dan memakan harimau. Siapapun yang tidak mengenalmu pasti akan jatuh ke dalam perangkapmu. Petik 2. Kalau begitu Dou Wang, maukah kamu jatuh ke dalam perangkapku? Lu Chen bertanya balik. Tuan ini mengetahui kekuatan tempur Anda dari bawah ke atas. Anda tidak memiliki jebakan yang bisa membuat Tuan ini jatuh. Dou Wang mendengus dingin, dan berkata lagi, namun, aku benar-benar ingin melihat seberapa kuat kamu dalam pertempuran setelah kamu menjadi raja sejati. Kamu mungkin tidak punya kesempatan untuk melihatnya. Lu Chen tersenyum dan berkata dengan penuh arti. Dou Wang selalu agresif, dan dia sudah lama tidak menyukainya. Jika ada kesempatan, dia tidak akan keberatan mencoba Dou Wang. Terlebih lagi, setelah dia mengolah tulang giok, dia merasakan kekuatan di tubuhnya, dan dia bisa menebak secara kasar tingkat kekuatan tempurnya. Raja sejati tingkat kelima pada dasarnya bisa dipenggal. Raja sejati tingkat kelima yang kuat seperti Dou Wang tidak bisa dibunuh sama sekali. Tapi Anda tidak perlu menjadi raja sejati untuk membunuh. Selama Anda menjadi raja sejati setengah langkah, Anda pasti bisa membunuhnya. Itu sebabnya dia mengatakan bahwa ketika dia menjadi raja yang sebenarnya, Dou Wang tidak memiliki kesempatan untuk melihatnya. Memang benar, mungkin raja ini benar-benar tidak punya kesempatan untuk melihatnya. Dou Wang juga tersenyum, dan mengatakan hal yang sama dengan penuh arti. Raja Yuan ingin menggunakan Lu Chen sebagai batu loncatan, tetapi Raja Yuan tidak ingin Lu Chen menjadi lawan yang kuat, jadi Raja Yuan tidak mengizinkan Lu Chen menjadi raja sejati. Paling-paling, Raja Yuan mengizinkan Lu Chen mengambil setengah langkah untuk menjadi raja sejati. Jika Lu Chen memiliki tanda-tanda menjadi raja sejati, dia harus disingkirkan terlebih dahulu. Bahkan jika Lu Chen dibunuh oleh Raja Yuan di kompetisi besar di Miao di masa depan, diperkirakan dia hampir tidak berguna. Oleh karena itu, pendapatnya sangat bertolak belakang dengan pendapat Lu Chen. Dia percaya bahwa Lu Chen tidak memiliki peluang untuk menjadi raja sejati. Lu Chen menoleh ke belakang dan melihat anggota inti legiun terbang berdampingan dengan Fei Long. Di antara mereka, Ling Hua, Sangguan Jin, Ru Hua, Ling Yan,
dan Lingxi tidak mengalami kecelakaan apapun, dan mereka berhasil menjadi raja sejati. Ada juga Fei Long, yang juga melonjak. Karena nafas raja sejati yang tidak stabil, dan dia juga telah menjadi raja sejati. Dikatakan bahwa Linghua adalah orang pertama yang menjadi raja sejati, dan dia telah mengumpulkan kekuatan Liu He dalam waktu kurang dari 10 hari setelah mundur. Dikatakan juga bahwa Fei Long adalah orang terakhir yang menjadi raja sejati, dan dia mampu menerobos setelah hampir 3 bulan mundur. Naga gemuk tak terduga ini melakukan terobosan tak terduga lainnya. Pil tulang pelapukan abadi, yang mengubah kualitas tulang, benar-benar bertentangan dengan langit, bahkan naga gemuk secara tak terduga telah melewati seluruh alam suci. Lu Chen berkata dengan emosi, "Hei, saudaraku, kenapa kamu meremehkanku? Bakatku juga sangat bagus, oke." Fat Long terkejut sejenak, lalu bergumam tidak puas. Saat itu, saya juga jenius seni bela diri nomor 1 di keluarga Nangong. Kentut pertama, kentut terakhir adalah kebenaran. Harimau kurus itu datang untuk menyodok kulit sapi naga gemuk itu. Anak kurus, apakah kamu iri dan membenciku? Naga gemuk memutar mata Souhu, lalu berkata dengan penuh kemenangan, kamu adalah jenius nomor 1 di keluarga timur, dan menurutku kamu tidak telah menjadi raja sejati, tapi berapa banyak kepala yang kamu izinkan padaku siapa yang terakhir? Membuatmu kewalahan, kamu, harimau ramping dirampok, gemetar karena marah, sangat ingin mencari tembok untuk ditabrak. Faktanya, tidak hanya Slender Tiger, tetapi juga Gao Hai dan Low Mountain ingin menabrak tembok. Keempat naga tinggi dan pendek gemuk semuanya adalah putra tertua dari 4 keluarga besar, masing-masing dengan kemampuannya sendiri, dan tidak ada yang lebih buruk dari yang lain. Mengapa Fat Dragon lebih menonjol, dan menjadi raja sebenarnya sebelum mereka bertiga, betapa memalukannya hal ini bagi mereka. Oke, berhentilah membuat masalah, kalian semua bisa menjadi raja sejati. Lu Chen melambaikan tangannya dan berkata, aku akan memimpin pasukan raja yang sebenarnya untuk menyapu medan perang raja yang sebenarnya dalam waktu dekat. Kami tidak akan pernah memenuhi harapan bos. Mendengar kata-kata berani Lu Chen, tentara legiun yang tak terhitung jumlahnya bersorak dan berteriak serempak. Zheng Sheng, lanjutkan. Lu Chen mengeluarkan cincin luar angkasa dan melemparkannya ke Quan Sheng. Ini kumpulan ramuan budidaya. Kamu dapat meluangkan waktu untuk membagikannya kepada saudara-saudara. Do Wang masih di depan, jadi tentu saja tidak nyaman bagi Lu Chen untuk menyebutkan nama ramuan itu, jangan sampai Do Wang memiliki niat buruk. Iya bos. Quan Sheng melihat ke cincin luar angkasa dan melihat ada tumpukan pil di dalam cincin itu, dan dia tidak bisa menahan kegembiraannya. Karena pil tersebut bukanlah pil True King biasa, melainkan pil Jiuxuan True King berkualitas super tinggi. Sebenarnya pil Jiuxuan True King ini tidak dimurnikan oleh Lu Chen, bagaimana mungkin Lu Chen punya waktu untuk memperbaikinya? Pil Jiuxuan True King dalam jumlah besar semuanya disempurnakan oleh Firefox. Hanya butuh 20 hari bagi Firefox untuk bergabung dengan Skyfire, dan Lu Chen mengajarkannya teknik menyempurnakan pil 9 raja sejati yang cantik. Selama periode waktu ini, Firefox terus menyempurnakan alkimia siang dan malam, dan menyempurnakan sejumlah besar pil Jiuxuan True King. 2 barel besar 9 pil raja sejati cantik yang diberikan kepada Zuo Sue adalah sebagian kecil darinya. Saudaraku, saya telah berkultivasi dengan putus asa selama ini, dan saya belum mulai menempa peralatan. Saya ingin meluangkan waktu untuk menempa, tetapi saya sedang terburu-buru untuk pergi ke kota Zhongsu. Fat Dragon tiba-tiba merendahkan suaranya, dan berkata lagi, ini pertama kalinya kami pergi ke kota Zhongsu, dan tidak ada tempat untuk tinggal di sana. Saya khawatir castingnya akan tertunda. Jangan khawatir, kita akan membicarakannya saat kita sampai di kota Zhongsu. Aku akan mencari tahu di mana aku akan tinggal, kata Lu Chen. Oh, lebih mudah jika ada beberapa orang. Kita adalah satu pasukan utuh, total 5.000 orang. Fei Long menggelengkan kepalanya, dan berkata lagi, kecuali ada kekuatan besar yang menerimanya, sulit untuk menemukan pijakan. Di mana saya bisa menemukan tempat sebesar itu? Masalah besar, ayo cari gunung besar yang tidak ada siapa-siapa di sana, dan tempati gunung itu sebagai raja. Lu Chen tersenyum. Mari kita tarik ke bawah. Kota Zhongsu adalah pusat umat manusia, dan juga merupakan tempat paling makmur bagi umat manusia. Saya tidak tahu berapa banyak orang di seluruh kota ini. Apakah masih ada ruang tersisa? Petik 2. Fei Long berkata lagi, menurutku,
Belum lagi gunung-gunung besar, gunung-gunung kecil mungkin penuh sesak. Tidak ada tempat tinggal di kota, jadi ayo pergi ke pinggiran kota untuk menemukannya. Lu Chen tersenyum, dan berkata lagi, pinggiran kota tidak boleh terlalu ramai, selalu ada gunung yang kosong. Saudaraku, Raja Qi itu berhutang budi padamu, maukah kamu mencarinya? Kata Fei Long. Ketika gunung berapi belum padam, Raja Qi memohon belas kasihan kepada penjaga agar mengizinkan saya memasuki gunung dengan lancar, dan bantuannya telah terbayar. Lu Chen menggelengkan kepalanya, dan berkata lagi, kita tidak perlu meminta orang lain untuk pergi ke kota Zhongzhou, dan kita dapat melakukan urusan kita sendiri tanpa kendali dan kebebasan apapun. Kita semua mendengarkan kakak senior, bahkan jika kakak senior menemukan gunung yang rusak untuk dihuni, kita masih bisa hidup dengan nyaman. Fei Long berkata dengan tegas, jangan khawatir, dengan saya di sini, semua orang tidak akan punya tempat untuk berlatih. Saat ini, Linghua tiba-tiba berkata, ketika saya tiba di kota Zhongzhou, saya akan menghubungi orang-orang tingkat tinggi dari umat manusia. Mengapa Anda tidak memerlukan wilayah bagi semua orang untuk berlatih? Tidak, jika manajemen senior kami memberi Anda suatu wilayah, itu untuk para Eldar, dan tidak nyaman bagi kami untuk pergi. Lu Chen langsung menolak, dia tidak ingin bergabung dengan Spirit Rache dengan Legiun. Memasuki wilayah klan roh untuk bercocok tanam hampir sama dengan bergabung dengan klan roh, dan dia pasti tidak akan melakukannya. Klan roh memiliki banyak aturan dan batasan, dan ada sekelompok besar tetua kuno, yang sering mengajar orang dengan kata-kata dari nenek moyang mereka, dia tidak tahan. Kamu adalah orang yang ditakdirkan dari klan roh kami. Seluruh klan roh sangat menghormatimu. Mengapa ini merepotkan? Linghua bertanya. Berhenti bicara, ini merepotkan. Setelah Lu Chen selesai berbicara, dia mengirimkan suara lain kepada Linghua, apakah dia mencarimu sejak saat ini? Tidak, aku tidak ingin dia datang. Linghua menggema, jika dia ingin datang, kamu tidak bisa membantunya. Lu Chen berhenti sejenak, lalu berkata melalui transmisi suara, ketika dia datang kepadamu, gunakan kesempatan ini untuk bertanya, selain gunung berapi yang tak terpadamkan, di mana lagi ada api langit? Kamu telah memurnikan api langit, dan kamu masih ingin mengumpulkan api langit. Ya, saya harus mengumpulkan Skyfire, jika tidak, saya tidak akan memiliki kesempatan untuk meregenerasi 9 surga Phoenix. Aku khawatir kamu akan jatuh ke dalam perangkapnya. Dia levelnya sangat tinggi, bahkan jika dia mengikutimu dengan diam-diam, kamu tidak akan bisa mendeteksinya. Aku mengumpulkan Skyfire, dan aku tidak akan segera pergi ke Jiutian Phoenix, jadi percuma dia mengikutiku. Tapi aku akan mencari waktu yang paling tepat dan menyingkirkannya sebelum aku bisa berangkat kerja. Dia datang kepadaku. Kalau begitu aku akan bertanya padanya. Jika dia tahu di mana itu, dia pasti akan memberitahuku. Kalau begitu tolong, sepanjang jalan, Lu Chen berbicara dengan Linghua dan saudara-saudaranya. Tanpa disadari, Raja Dou membawa semua orang ke kota kuno yang besar. Kota kuno ini memiliki susunan teleportasi dan pesawat luar angkasa yang menuju langsung ke kota Zhongzhou. Dou Wang masih cukup kaya, jadi dia langsung menyewa pesawat luar angkasa yang sangat cepat dan terbang langsung ke kota Zhongzhou. Itu adalah pesawat luar angkasa berukuran sedang yang dapat menampung puluhan ribu orang, dan bukanlah hal yang mudah untuk membawa 5.000 orang dari Zealot Legion. 3 hari kemudian, pesawat luar angkasa itu akhirnya mencapai kawasan kota Zhongzhou. Dilihat dari kejauhan, ada banyak sekali bangunan menjulang tinggi di cakrawala, tanpa henti, seolah tidak ada habisnya. Itu adalah kota Zhongzhou, dan juga kota terbesar yang pernah dilihat Lu Chen. Sarang setan, pusat klan iblis, tidak ada bandingannya dengan kota Zhongzhou. Hampir semua orang memandang kota Zhongzhou dengan takjub, tetapi Lu Chen melihat sekeliling kota Zhongzhou, melihat puncak menjulang tak berujung, dia merasa percaya diri. Jika tidak ada pijakan di kota Zhongzhou, dia akan menduduki gunung itu dan menjadi raja. Tidak butuh waktu lama bagi pesawat luar angkasa untuk mencapai langit di atas kota Zhongzhou. Ada semakin banyak pesawat luar angkasa yang lebih besar di sini, seperti ikan mas krucian di sungai, datang dan pergi, tidak pernah berhenti. Setelah pesawat luar angkasa mendarat, Dou Wang memimpin Lu Chen dan yang lainnya ke area pusat kota Zhongzhou. Cepatlah, kita sudah terlambat beberapa hari, dan tes di Miao sudah dimulai. Dou Wang mempercepat langkahnya sambil mendesak Lu Chen. Berapa hari bibit kaisar ini diuji? Lu Chen bertanya.
7 hari, kata Do Wang. Kalau begitu kenapa terburu-buru, lebih banyak waktu. Lu Chen tersenyum. Kamu punya banyak waktu, tapi raja ini tidak punya banyak waktu. Do Wang memutar matanya ke arah Lu Chen, dan berkata, raja ini telah membuang terlalu banyak waktu untukmu. Jika kamu telah melakukan tes ini lebih awal, raja ini akan dibebaskan. Lalu setelah aku menyelesaikan tesnya, di mana aku akan menetap? Lu Chen bertanya, itu urusanmu, kamu tidak akan menemukan tempat sendiri. Do Wang tersenyum dan berkata begitu. Harga barang di kota Zhongzhou adalah yang termahal di seluruh Zhongzhou, berkali-kali lipat dibandingkan tempat lain. Lu Chen dan kelompoknya keluar dari tempat kecil Akademi Tianhuang, seperti orang sebangsa yang selalu meninggalkan kota, berapa banyak uang yang dapat mereka miliki. Tanpa uang, keinginan untuk menetap di kota Zhongzhou tidak diragukan lagi adalah mimpi yang menjadi kenyataan. Dia tidak puas dengan Lu Chen dan yang lainnya, dia hanya ingin melihat lelucon Lu Chen, dan melihat bagaimana Lu Chen memimpin apa yang disebut pasukan fanatik untuk tidur di jalan. Baiklah kalau begitu, aku akan mencari gunung tak berpenghuni di pinggiran kota untuk ditinggali. Kata Lu Chen. Pinggiran. Do Wang tercengang sejenak, lalu tertawa, sebaiknya kamu lepaskan ide ini, semua gunung di pinggiran kota adalah milik, jadi giliranmu untuk menempatinya. Saya telah memperhatikan sepanjang jalan. Di luar kota Zhongzhou, ada banyak gunung yang membentang ribuan mil. Lu Chen berhenti sejenak, lalu berkata, ada begitu banyak gunung, siapa yang dapat menempati semuanya? Ras manusia tingkat tinggi di kota Zhongzhou, serta berbagai kekuatan besar, memiliki tempat pelatihan utama mereka yang dibangun di puncak gunung di pinggiran, bagaimana menurut Anda? Do Wang tersenyum. Mustahil, orang-orang tingkat tinggi dari umat manusia, kekuatan utama. Budidaya mereka tidak di kota Zhongzhou. Aura di kota Zhongzhou sudah sangat tinggi, bukankah lebih baik berlatih di kota? Apakah nyaman bagi mereka pergi ke pinggiran kota untuk berlatih? Lu Chen tertegun sejenak, dia tidak menyangka bahwa semua rencana yang dia rencanakan akan dibatalkan ketika dia datang ke sini, dan dia merasa sedikit khawatir. Aura di kota Zhongzhou memang sangat tinggi, tetapi terlalu banyak orang di kota tersebut, sehingga aura di kota tersebut tidak begitu murni. Dan energi spiritual di pinggiran kota lebih tinggi dan paling murni. Semua orang yang kuat dan terhormat pergi ke pinggiran kota untuk mundur dan berlatih, bukan di kota. Semua puncak sudah terbagi, tidak ada puncak yang tidak berpenghuni sama sekali. Jika kamu keluar mencarinya, kamu pasti akan diusir kembali. Tetaplah patuh di kota, ada cukup banyak penginapan di kota ini. Selama kamu punya uang, kamu tidak perlu khawatir tidak ada tempat menginap. Do Wang berkata sambil tersenyum. Penginapan. Lu Chen mengerutkan kening. Uangnya baik-baik saja, tetapi dia tidak benar-benar ingin menginap di hotel. Tidak apa-apa untuk tinggal di penginapan sementara, tetapi penginapan tersebut tidak cocok untuk budidaya jangka panjang karena lalu lintas yang terus-menerus. Secara khusus, Lu Chen tidak cocok untuk tinggal di penginapan bersama 5.000 saudara laki-lakinya. Hal terbaik baginya adalah menemukan tempat yang menjadi miliknya. Dengan cara ini, seluruh legiun tidak akan dibatasi, tidak peduli apakah mereka sedang berlatih atau menggunakan alat. Secara umum, ada banyak gunung tak berpenghuni di pinggiran kota. Tapi siapa tahu, kota Zhongzhou adalah pengecualian. Semua gunung di pinggiran kota telah ditempati, yang benar-benar membuka matanya. Di kota Zhongzhou, ada penginapan Yunlai yang paling terkenal. Dibuka oleh Sang Zong, dan merupakan penginapan kelas tertinggi di kota. Penginapan Yunlai itu besar sekali, apalagi 5.000 orang, bahkan 50.000 orang pun bisa menetap di sana. Selain itu, tempat di mana Yunlai berada adalah tempat berharganya pertanda geomantik, dengan aura yang melimpah, dan juga cocok bagi para pejuang untuk berlatih di sana. Biaya akomodasi di Yunlai juga murah, menurutku kamu mampu membelinya. Do Wang menatap Lu Chen sambil merekomendasikan penginapan dengan niat buruk. Benar, itu berbahaya, karena dia menipu Lu Shen, Yunlai sama sekali tidak murah, tapi super mahal. Oleh karena itu, dia berpikir bahwa Lu Chen pasti tidak mampu membelinya, dan ingin melihat Lu Chen keluar. Yunlai, Sang Zong. Lu Chen menunduk sambil berpikir, memikirkan Duanxin dari Sang Zong, yang sudah lama tidak dia lihat. Sayangnya Duanxin berada di Wastelen Timur, dan saya khawatir kita tidak akan memiliki kesempatan untuk bertemu lagi di masa depan. Setelah kamu lulus ujian di Miao,
aku secara pribadi akan membawamu ke penginapan Yunlai. Do Wang melihat Lu Chen menundukkan kepalanya dan tidak berkata apa-apa, berpikir bahwa Lu Chen khawatir dia tidak mampu membayar biaya hotel, jadi dia berkata dengan ramah. Tapi niat baiknya gelisah dan baik hati. Dia bersumpah selama Lu Chen datang ke kota Zhongzhou, dia akan membuat Lu Chen terlihat seperti manusia untuk membalas rasa tidak hormat Lu Chen padanya. Jangan ganggu Do Wang, aku akan pergi sendiri. Tentu saja, Lu Chen menduga Do Wang gelisah dan baik hati, jadi dia tentu saja menolak. Tidak, tidak, ini pertama kalinya kamu datang ke kota Zhongzhou, dan kamu tidak mengenal tempat itu. Raja ini harus membawamu bersamamu, jika tidak kamu akan tersesat. Do Wang terkekeh dan tidak bisa menolak. Ayo pergi ke tempat di Miao diuji dulu, dan kita akan membicarakannya nanti saat kita menemukan penginapannya. Kita tidak sedang terburu-buru sekarang, kata Lu Chen. Di kota Zhongzhou, peraturannya sangat ketat, di bawah raja sebenarnya, penerbangan tidak diperbolehkan. Oleh karena itu, mereka yang terbang di atas kepalanya semuanya adalah raja sejati. Selain itu, ada beberapa raja sejati, tetapi kebanyakan dari mereka adalah raja sejati tingkat pertama yang baru. Raja Do bisa terbang secara alami, tapi dia harus memimpin jalan bagi Lu Chen dan yang lainnya, jadi dia harus berjalan kaki. Siapapun yang memanggil Lu Chen dan sekelompok orang itu bukanlah raja sejati. Untungnya, setiap orang memiliki basis kultivasi, alamnya cukup tinggi, dan kecepatan berjalannya sangat cepat. Bahkan di kota Zhongzhou, yang penuh dengan bangunan, setiap orang berjalan sejauh 10 mil, berlari di sepanjang jalan yang lebar dan panjang, melewati kerumunan seperti air pasang. Dalam sekejap mata, jalanan dan kerumunan orang yang tak terhitung jumlahnya semuanya tertinggal. Setelah sekitar 1 jam, mereka akhirnya sampai di sebuah alun-alun besar, penuh sesak dengan orang, setidaknya 1 juta prajurit berkumpul di sini. Di tengah alun-alun besar, berdiri sebuah tangga besar tanpa hiasan, setiap anak tangga tingginya 1 kaki, totalnya 99 lantai. Lantai atas tangga adalah platform besar, dan di ujung platform, ada lengkungan besar dengan cahaya ungu cerah. Hanya saja gapura besar itu tertutup rapat, seolah menunggu pendaki membukanya. Tangga ini, sepertinya familiar. Lu Chen sedikit mengernyit, dan memandang Linghua. Tangga ini sederhana dan kuno, mungkin sisa dari zaman kuno, mirip dengan altar kuno ras roh kita. Altar ras roh terutama untuk mendeteksi bibit kaisar. Saya tidak menyangka bahwa sarana umat manusia untuk mendeteksi bibit kaisar juga berupa tangga. Kamu dan aku pernah naik ke puncak altar, dan kamu juga membantu 10 pelayan ke puncak. Menurut hasil tes altar, kita berdua-belas memiliki kualifikasi kaisar. Jika tidak ada kecelakaan, Anda dapat naik ke puncak tangga ujian di Miao umat manusia tanpa masalah apapun. Bagaimanapun juga, kamu telah menyelesaikan ujian di sisi ras roh, bahkan jika kamu mengujinya lagi di sisi ras manusia, hasilnya akan tetap sama. Linghua dan Lu Chen saling berpandangan, dan merespons melalui transmisi suara. Semua ras telah hidup di benua Yuanwu begitu lama, jadi tidak mengherankan jika ada banyak kesamaan. Mungkin ras monster, ras iblis, dan ras binatang, metode mereka dalam mendeteksi Kaisar Miao mungkin serupa dengan tangga. Petik 2. Lu Chen mengangguk sedikit, dan kembali melalui transmisi suara. Setelah kamu mencapai puncak, kamu akan resmi menjadi kaisar umat manusia. Pada saat itu, Raja Yuan akan menghukummu. Apa yang akan kamu lakukan? Linghua bertanya melalui transmisi suara. Sederhana bukankah? Aku akan pergi setengah jalan dan tetap di tengah jalan. Jika kamu tidak naik ke puncak, kamu tidak akan menjadi di Miao. Lu Chen tersenyum, dan kembali melalui transmisi suara seperti ini, karena kamu bukan di Miao, kamu tidak memenuhi syarat untuk berpartisipasi dalam kompetisi besar di Miao. Jika Raja Yuan ingin menggangguku, aku tidak dapat menemukan target. Benar, kamu tidak harus naik ke puncak, kenapa aku tidak memikirkan ini? Mata indah Linghua berbinar, kekhawatiran di wajah cantiknya lenyap, dan ada pancaran kegembiraan di wajahnya. Tunggu sebentar, kamu naik tangga bersamaku. Lu Chen datang melalui transmisi suara seperti ini. Saya telah memastikan bahwa saya memiliki kualifikasi seorang kaisar yang hebat. Tidak perlu mengujinya lagi pada umat manusia. Saya tidak ingin menjadi terlalu menonjol. Linghua menolak. Jika kamu ingin memperjuangkan wilayah budidaya yang lebih baik untuk ras roh, kamu bisa ikut denganku.
Lu Chen menjawab seperti ini. Mengapa? Lingua sedikit bingung. Anda adalah Kaisar Miao, dan umat manusia tidak mengetahuinya. Bagaimana Anda bisa membuktikannya jika Anda tidak mendaki? Lu Chen berkata lagi, umat manusia memandang di Miao dengan sangat serius. Jika para petinggi umat manusia mengetahui bahwa kamu juga di Miao, mereka akan lebih memandangmu. Mereka tidak akan begitu Filistin, bukan? Lingua sedikit bingung. Sulit untuk mengatakannya, jika kamu ikut denganku, itu akan bermanfaat dan tidak berbahaya. Ketika suara Lu Chen berlalu, Lingua terdiam, yang setara dengan menyetujui. Pada saat ini, Dou Wang menunjuk ke tangga kuno dan menjelaskan kepada Lu Chen, tangga ini disebut teras Dengdi, dan ini adalah tangga kuno yang dirancang khusus untuk menguji bakat. Selama Anda naik ke lantai 99, Anda dapat membuktikan bahwa Anda memiliki kualifikasi seorang Kaisar Agung, dan Anda akan menjadi Kaisar Miao. Petik 2. Apa itu lengkungan ungu? Lu Chen bertanya. Ini juga untuk menguji bakat, tapi pengujiannya lebih ketat. Di Miao biasa tidak bisa membuka pintu ungu itu sama sekali. Dou Wang berhenti sejenak, lalu berkata, hanya bibit Kaisar Super yang bisa dibuka, yaitu bibit Kaisar dengan bakat tiada taraf, seperti Yuan Wang. Pangeran Yuan sangat kuat, wajar jika dia menjadi seorang jenius yang tiada taraf. Lu Chen melirik ke arah Dou Wang dan bertanya lagi, kalau begitu, kamu juga Dou Wang yang sangat baik, apakah kamu membuka pintu ungu itu? Ini, Dou Wang tercekik, ingin menamparkan bajingan kecil Lu Chen ini sampai mati. Anak ini benar-benar bajingan, pancinya tidak bisa dibuka dan pancinya tidak bisa diangkat. Oh, begitu, kamu bukanlah seorang jenius yang tiada taranya. Lu Chen tiba-tiba menyadari, dan berkata demikian. Waktu itu, raja ini hanya sedikit, hampir berhasil membuka pintu ungu itu. Dou Wang sedikit malu, tapi dia mencoba yang terbaik untuk menutupinya sendiri. Lagi pula, kamu masih belum bisa membukanya. Lu Chen tersenyum. Kamu nak. Dou Wang sangat marah bahkan dia mengangkat tangannya, tapi pada akhirnya alasan mengatasi amarahnya. Hei, di bawah panggung Kaisar, pilar batu apa yang ada di sekitarnya? Namun, Lu Chen tidak peduli apakah Dou Wang marah atau tidak. Sebaliknya, dia menatap bagian bawah panggung Kaisar. Ada beberapa pilar batu di sekitarnya. Banyak orang yang menyentuh pilar batu tersebut, jadi dia bertanya, pilar batu ini agak familiar, bukan? Apakah ini sesuatu untuk menguji bakat? Benar, ini adalah batu bakat yang dibuat khusus oleh kota Zhongshu. Prajurit manapun yang ingin naik ke panggung Kaisar perlu menguji bakat mereka terlebih dahulu, dan kemudian mereka berhak untuk melanjutkan panggung untuk menguji apakah mereka memiliki kualifikasi Kaisar Miao. Batu bakat di kota Zhongshu jauh lebih ketat daripada batu bakat di tempat lain. Tidak ada yang bisa memancing di perairan yang bermasalah. Tanpa bakat bintang 9, seseorang tidak memenuhi syarat untuk berada di panggung Kaisar, mengerti? Dou Wang mengangguk, menjelaskan seperti ini. Kalau begitu jangan buang waktu, kapan giliranku untuk menguji? Lu Chen memiliki intisari dalam hatinya, jadi dia tersenyum. Ikutlah denganku. Dou Wang melangkah menuju tengah alun-alun, melepaskan paksaannya pada kerumunan di depan, dan berteriak dengan keras, raja ini ada di sini, siapapun yang tidak ingin mati, minggir. Itu adalah raja petarung. Saya tidak ingin mati, minggir. Kerumunan panik dan memberi jalan.